Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Wayong hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, pemerintah hingga kini masih terus meningkatkan kewaspadaan dan memitigasi risiko dampak perang di Timur Tengah terhadap realisasi penggunaan APBN. Sementara Bank Indonesia menyoroti gangguan rantai pasok global yang dapat mempengaruhi harga komoditas dan pada akhirnya menekan perekonomian domestik. Kementerian Keuangan menjelaskan eskalasi perang di Timur Tengah bukan hanya berpengaruh pada stabilitas global, namun juga membuat realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN tertekan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perang Timur Tengah akan mendorong harga komoditas energi dunia melonjak. Sri Mulyani menambahkan pemerintah tetap mewaspadai gejolak perang yang terjadi sebab dampak kenaikan harga komoditas energi tetap harus diperhitungkan. Bukan hanya dampak dari sisi belanja APBN, namun penerimaan APBN pun harus dijaga. Year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara, yang kalau kita lihat dari Januari sampai dengan akhir Mei harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei, Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi, yaitu 105,3. Sementara itu, Bank Indonesia juga menyoroti dampak ketegangan geopolitik global terhadap perekonomian dan pasar keuangan dunia. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menjelaskan gangguan rantai pasok global akibat geopolitik global dapat mempengaruhi harga komoditas yang pada akhirnya menekan perekonomian domestik. Dinamika dari negosiasi seperti kita ketahui, membaca dari media, UK dan Qatar itu sudah selesai negosiasinya dan kemudian masih ada berbagai macam negara yang masih berlangsung termasuk dengan Indonesia. Nah, dengan itu yang menjadi perhatian kami, bagaimana kami melihat perkembangan ekonomi global. Sementara untuk geopolitik ini memang masih terus berkembang, yang kita terus berhati-hati tentunya memperhatikan bagaimana dampaknya kepada supply disruption, pasokan ya teman-teman, dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi harga-harga komoditas. Itu yang menjadi perhatian kami. Bank Indonesia juga mengidentifikasi 3 jalur transmisi dampak geopolitik terhadap Indonesia, yaitu pasar keuangan, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, Bank Indonesia fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi Indonesia redam dampak konflik Timur Tengah, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Market Review hari ini. Saya mungkin ke Pak Handito terlebih dahulu ya Pak Handito. Bagaimana kemudian dari kacamata pelaku usaha terhadap perkembangan konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel hingga saat ini? Ya, jadi saya rasa memang perang yang terjadi dan ada nada-nada mudah-mudahan bisa segera berhenti, baik yang di Timur Tengah maupun yang di Rusia, Ukraina itu ya. Ini membuat ketidakpastian. Nah, kalau ketidakpastian ini kan buat pelaku usaha jadi ada resiko, bisa resiko harga naik, ya seperti sekarang terjadi tiba-tiba harga minyak naik, nanti turun lagi gitu ya. Dua-duanya nggak bagus sebenarnya buat pelaku usaha, mau naik mau turun, karena itu punya dampak kan gitu. Tapi yang kedua juga ini buyer nih, khususnya kalau buat eksportir kan jadi nunggu-nunggu nih, nunggu rada aman, nunggu ini. Nah, hal-hal begini bisa mempengaruhi bisnis. Tetapi
secara keseluruhan. Biasanya ini, apalagi ekspor Indonesia yang terkait dengan komoditi itu kan ini nih biasanya doanya harganya naik kan gitu. Nah ini yang begini-begini ini diuntungkan sebenarnya. Tetapi saya ya kok ingin melihatnya lebih jangka panjang. Saya rasa ke depan kita harus memanfaatkan ini, menyiapkan ini dengan membangun industri yang lebih bisa lebih berkelanjutan. Saya sekarang sedang ada di Taipei ya, lagi ada pameran Food Taipei bersama teman-teman dari gabungan produsen makanan minuman Indonesia GAPMI gitu. Saya melihat itu contoh nih, kehadiran teman-teman di sini itu boleh dikatakan tidak terpengaruh perang, tetapi kemudian memberi harapan gitu. Nah, produk-produk seperti ini, produk-produk seperti pangan yang sekarang ada di sini dengan teknologi pangan yang makin hari makin bagus ini harus kita kembangkan dan itu bisa menjadi keunggulan yang berkelanjutan buat Indonesia. Oke, jadi memang akhirnya diharapkan bisa menjadi momentum begitu ya untuk kemudian bisa kita manfaatkan dari sisi Indonesia meskipun pelaku usaha tadi berharap karena memang dampaknya cukup banyak negatifnya begitu ya dibandingkan dari sisi positifnya. Lantas dari kacamata ekonomi sendiri Pak Wijayanto ini seperti apa kemudian memandang konflik Timur Tengah yang kemarin kita tahu 12 hari terakhir antara Iran dan Israel ya, terutama ini menjadi perhatian utama, harga minyak sempat melonjak bahkan kemudian berbalik arah menjadi turun, bursa saham di global juga mengalami hal yang serupa. Nah, apa catatannya dari konflik sejauh ini? Ya, konflik ini hadir pada saat yang sangat tidak tepat ya bagi dunia, khususnya bagi Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya kita masih menghadapi isu ekonomi domestik, yaitu perlambatan ekonomi, penurunan daya beli, gitu ya. Kemudian muncul permasalahan baru akibat trade war yang diinisiasi oleh Trump. Nah, belum tuntas muncul tambahan dinamika baru yang hadir karena konflik Iran-Israel. Jadi ini membuat dinamika ekonomi kita itu sangat tinggi karena faktor domestik juga faktor internasional. Nah, memang kita bersyukur karena gencatan senjata yang baru saja diumumkan itu sangat membantu. Paling tidak kita jadi bisa berfokus ke isu-isu lain yang sebenarnya sangat urgent perlu solusi. Misalnya terkait trade war. Ini kan belum ada solusi konkret. Trump akan menyepakati apa? Negosiasi Trump dengan China seperti apa? Dengan EU, dengan Kanada, dengan Meksiko seperti apa? Dengan Indonesia seperti apa? Jadi masih ada begitu banyak uncertainty yang menurut saya itu harus menjadi fokus. Tetapi saya melihat begini, Mas Fajar, ada dinamika global atau tidak, kita seharusnya fokus kepada perbaikan internal. Jadi justru apa yang terjadi di luar sana itu membuat kita makin mempercepat proses. Apakah itu perbaikan iklim usaha, deregulasi, apakah itu perbaikan efisiensi logistik, governance, efisiensi birokrasi, dan lain sebagainya. Ini tetap harus digeber. Nah, spesifik terkait dengan apa yang terjadi di Iran dan Israel, kita harus semakin terbuka tentang betapa pentingnya kemandirian energi. Dan kita harus pahami kemandirian energi kita saat ini sangat rendah. Catatan saya, cadangan minyak yang saya pakai di Pertamina itu hanya 22 hari. Kalau ada permasalahan supply, kita akan kelabakan. Berbeda dengan Korea, dengan Jepang, yang cadangannya hampir 1 tahun. Jadi satu hal kita harus meningkatkan itu supaya kita lebih aman. Kemudian yang kedua, sumber impor minyak kita juga harus lebih kita diversifikasi. Sehingga ketika ada konflik di bagian lain dunia kita lebih terbantu karena diversifikasi yang lebih merata itu. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, kita selalu menarasikan selama ini renewable energy, transisi energi menuju green energy. Nah, ini momentum yang tepat sekali bagi kita untuk mempercepat proses itu. Karena transisi energi merupakan salah satu prakondisi bagi kita untuk bisa memiliki apa yang namanya energy sovereignty.
Oke, jadi memang akhirnya untuk kemudian melihat kembali, fokus kembali kepada permasalahan internal, salah satunya tadi soal kemandirian energi begitu ya, memang akhirnya disadari ya kita belum sebegitu mandirinya begitu ya, terutama di sektor satu itu. Kemudian kalau tadi kita berbicara soal pelaku usaha, melihatnya ini sebagai salah satu sentimen utama, tapi mitigasinya oleh teman-teman pelaku usaha sudah dilakukan atau tidak nih Pak Handito? Kemarin apa saja yang kemudian dilakukan ketika akhirnya pecahlah konflik ini di Timur Tengah terutama? Ya, jadi buat pelaku usaha ini saya mau spesifik, kebetulan lagi ada teman-teman industri pangan ya. Jadi tentu saja berbeda-beda soalnya case-nya. Nah, kalau buat teman-teman industri pangan, apa yang mereka lakukan, mitigasinya seperti apa? Maka mencari mitra dari negara lain menjadi salah satu yang kita prioritaskan sekarang. Tentu saja pada posisi seperti sekarang kita tidak terlalu banyak berharap yang di Timur Tengah karena masih ada gejolak-gejolak gitu ya. Buyer di sana juga masih tunggu-tunggu gitu. Nah, kita mulai bergeser nih ke negara-negara lain. Di Taiwan, kalau kita ekspor ke Taiwan kan nggak hanya ekspor ke Taiwan, tetapi juga ekspor ke utara sana, ke Rusia, ke negara-negara yang ada di dekat-dekat Ukraina sana kan gitu. Tapi juga kemudian memberi perhatian kepada China. China ini agak unik ya sekarang ini ya, termasuk di industri pangan. Saya pangan juga termasuk produk-produk agriculture gitu ya, produk-produk buah itu makin efektif masuk ke China karena bagaimanapun hubungan baik Indonesia dengan China itu sekarang ini kembali mendapat peningkatan yang lebih solid gitu ya. Dengan Rusia juga sekarang kita menjadi lebih baik, apalagi Pak Prabowo, Pak Presiden barusan ke sana gitu. Dan ini pasar-pasar yang sebenarnya harus dimanfaatkan. BRIC itu menjadi sesuatu sekarang ini ya. Bagaimanapun ketika negara-negara yang selama ini jadi pasar tradisional kita, Amerika, Jepang, Eropa, tapi Eropa ini unik sekarang. Saya agak melihat ini sebagai sesuatu yang baru, meskipun sekarang kirim barang ke Eropa jadi mahal gitu ya, karena ada ancaman-ancaman nanti Selat Hormuz ditutup dan sebagainya. Tetapi yang pasti buat pelaku usaha sekarang mencari pasar yang baru menjadi hal yang harus dilakukan. Itu salah satu mitigasi resiko. Yang kedua adalah memperkuat kedalaman industrinya. Jadi kalau kayak sekarang ini melihat situasi, saya tadi ketemu sama teman-teman yang bisnisnya jus gitu. Kalau biasanya impor bahan bakunya dari negara-negara lain, ya sekarang mulai harus memanfaatkan lebih banyak lagi yang ada dalam negeri. Nah, hal-hal begini saya rasa saya melihatnya sebagai sesuatu yang blessing in disguise lah ya, bahwa pelaku usaha melihat masalah ini dalam kacamata yang dingin, dalam kacamata yang optimis, dan kemudian melakukan inovasi-inovasi yang baru. Oke, perluasan pasar, kedalaman industri menjadi dua langkah mitigasi yang kemudian dilakukan oleh pelaku usaha. Baik, lantas dengan konflik yang ada begitu, yang kita harapkan juga memang ini gencatan senjata terus berlangsung dan tidak akan berlanjut kembali begitu ya perangnya. Adakah kemudian hitung-hitungan soal dampaknya atau angkanya terhadap perekonomian? Nanti saya juga tanya ke Pak Wijayanto, tapi nanti usai jeda kita lanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami di Market Review, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat infografis. Yang pertama ini masih terkait dengan bagaimana pergerakan perekonomian Indonesia. Proyeksi di tahun 2025 dari OECD ini 4,9% diturunkan ke 4,7%. Kemudian Bank Dunia 5,15 ke 4,7%, IMF 5,1 hingga 4,7%. Bank Indonesia dari rentang 4,7 hingga 5,5, kemudian diturunkan kembali ke 4,6 hingga 5,4%. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 2024 hingga kuartal 1 2025 secara year on year ini terpantau begitu ya. Bisa kita lihat ini perlambatan ekonomi terkonfirmasi dari data pertumbuhan ekonomi kuartalan 5,11% di kuartal 1 2024 terus mengalami penurunan bahkan di bawah 5% di kuartal 3 dan berlanjut ke kuartal 1 2025 lebih rendah lagi di 4,87%. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini, pemirsa, bersama dengan Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Indonesia, dan juga Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Tadi ada satu pertanyaan ke Pak Wijayanto ya sebelum jeda, bagaimana kemudian hitung-hitungannya terhadap perekonomian nasional lah, terhadap perekonomian Indonesia, karena sebelum konflik saja kemarin pemangkasan proyeksi sudah dilakukan oleh sejumlah lembaga, Pak Wijayanto. Ya,
Kalau kita lihat angka 4,7 seperti yang tadi Mas Fajar bacakan, itu kan angka yang mengakomodasi trade war, belum mengakomodasi apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau itu masukkan, sudah barang tentu pasti ada tekanan ke bawah. Tapi saya melihat kalau kita lihat tren yang terjadi saat ini, ketika sudah muncul ceasefire ya, gencatan senjata, yang saya yakin ini akan bertahan cukup lama karena para pihak di belakang Israel, pihak di belakang Iran ya, Rusia, Cina dan Amerika itu juga sangat khawatir kalau ini melebar karena situasi ekonomi mereka sedang tidak baik-baik saja. Kalau ada tambahan konflik di Timur Tengah, bisa jadi inflasi di Amerika akan semakin meningkat, bisa jadi harga energi di Cina juga makin melejit, dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi mereka yang melambat. Jadi great power yang tidak punya appetite untuk cawe-cawe terlalu dalam, ini sebenarnya good news. Dan saya cukup yakin gencatan senjata ini akan berlangsung cukup lama, walaupun suatu saat pasti ada potensi meletup lagi konflik begitu ya. Kenapa? Karena gencatan senjata ini kan sasaran antara, bukan sasaran yang sifatnya struktural, yang sifatnya tuntas. Nah, bagi Indonesia, kalau situasinya seperti saat ini, saya masih cukup nyaman dengan forecast 4,7% tersebut. Paling rendah 4,6% hingga 4,8%. Jadi, forecast yang tadi baru saja dibacakan, itu menurut saya cukup valid untuk kedepannya. Nah, yang perlu kita highlight di sini sebenarnya pemerintah harus mempersiapkan apa menghadapi situasi ini. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Handito tadi. Pemerintah dalam situasi seperti ini harus semakin all out mendukung dunia usaha untuk membuka pasar baru di luar negeri. Free trade agreement, apakah itu EU-SIPA dengan Eropa, kemudian pendalaman kerjasama perdagangan dengan Cina itu perlu terus didorong. Di sisi lain, selain kita melakukan strategi ekspansif, kita juga harus melakukan strategi defensif, karena banyak negara saat ini yang sedang mencari pasar. Jadi jangan sampai pasar kita yang besar ini menjadi sasaran, sehingga aliran produk import itu mengalir deras, yang ini mengganggu pertama current account deficit kita, yang kedua mengganggu produsen domestik juga. Jadi selain membuka peluang pasar di luar negeri, juga mencoba mengantisipasi supaya gelontoran produk import ini bisa diatur gitu. Kemudian program-program pemerintah juga harus lebih tepat sasaran. Ada dua isu terbesar kita saat ini. Yang pertama adalah daya beli masyarakat yang rendah, yang kedua masalah lapangan kerja yang sulit. Jadi ideal sekali kalau dalam situasi ini pemerintah memfokuskan seluruh programnya untuk mengadres dua isu besar itu. Meningkatkan daya beli, yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja. Demikian Mas Fajar. Ya, jadi memang cukup banyak kemudian yang perlu dilakukan begitu ya, terutama tadi dukungan terhadap pelaku usaha dan juga daya beli. Nah, ini saya sambung ke Pak Handito begitu ya. Dinamika geopolitik terus berkembang begitu ya, kemudian proyeksi perekonomian Indonesia kembali mengalami pemangkasan. Sementara di saat yang sama daya beli masyarakat juga sepertinya ini belum begitu kuat. Lantas apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pelaku usaha dan juga bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya, Pak Handito, terutama pemerintah, untuk kemudian bisa mengoptimalkan kondisi-kondisi ini? Ya, saya sependapat dengan Pak Wijayanto tadi. Saya rasa ini memang kita harus all out ya, pemerintah dan dunia usaha bareng-bareng, dan dunia usahanya nggak hanya yang besar, tapi juga yang kecil, bahkan yang baru gitu ya. Nah, ini kita perlu dorong gitu ya. Jadi saya ambil contoh lah, 28 Mei barusan Pak Menko Pangan melaunching program kolaborasi Ayo Bisnis Pangan gitu. Jadi komponen tidak hanya yang perusahaan besar, tapi terutama yang anak-anak muda, yang generasi muda ini kemudian digerakkan kan gitu untuk berbisnis pangan. Nah, kemudian bersama dengan itu ada Koperasi Desa Merah Putih. Saya hadir di soft launching dari percontohan Kopdes di Dabuan di Banyumas ya, di Jawa Tengah. Saya lihat luar biasa tuh energinya yang ada di situ, besar sekali dan bagus gitu ya. Dan saya ketemu dengan bapak-bapak dari Kementerian Koperasi, Kementerian Koordinator Pangan, ini semuanya all out ke sana. Nah, ini saya rasa menjadi energi baru gitu ya. Ini kembali blessing in disguise bahwa
saya rasa ini Pak Presiden kita luar biasa ini, sudah menduga dengan baik. Beliau kan geopolitik strateginya jalan dengan bagus, jadi sudah memperkirakan. Nah, ini saya melihat pertumbuhan di semester 2 malah bisa lebih besar, lebih tinggi lagi karena pertumbuhan dari perekonomian domestik. Saya kepala sekolah ekspor, tetapi saya melihat dalam posisi seperti sekarang, pengembangan pasar dalam negeri dengan lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru, khususnya di bidang yang memang sehari-hari harus kita urusi, pangan, itu menjadi sesuatu. Dan kalau ini kita bisa kembangkan lebih jauh, ini akan jadi fondasi juga nanti ke depan kita menjadi pemain, jadi eksportir utama produk pangan dunia. Jadi ini saat yang baik buat kita readjustment perekonomian, dan saya yakin Pak Presiden Prabowo itu sudah berpikir ke sana. Pangan dan pertanian itu kita prioritaskan, kita kembangkan tahun ini, fondasinya sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Ke depan kita tangguh dalam negeri dan di luar negeri juga sudah hebat gitu, makin hebat. Pak Presiden sudah menyampaikan di Rusia minggu lalu bahwa kita sudah punya cadangan beras sudah yang terbesar selama masanya Indonesia merdeka ini, dan ini ke depan menjadi ekspor. Jadi nah ini yang harus kita optimalkan, memanfaatkan pasar dalam negeri khususnya pangan dan pertanian, dan untuk kemudian kedua kita membangun daya saing ekspor di bidang pangan. Oke, penguatan domestik, ekspornya juga terus dilakukan untuk kemudian mendukung daya saing Indonesia di kancah global. Dan lantas bagaimana kemudian daya tahan dari dunia usaha saat ini sebetulnya Pak Handito? Apakah kemudian ada data atau yang mungkin bisa dipaparkan kondisinya saat ini seperti apa? Tapi nanti usai jeda, pemirsa, dan tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Market Review, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Handito Jiwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan juga Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Menyambung tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Handito, bagaimana kemudian daya tahan dunia usaha saat ini sebetulnya dari kacamata para pelaku usaha sendiri? Ya, saya sih melihat ini pengusaha Indonesia ini sudah terlatih ya. Kita udah ada dibentur-benturin sejak COVID, kemudian pasca COVID juga masih begini, masih gonjang-ganjing. Jadi kita udah terlatih ini. Jadi saya melihat ini dampak dari perang dan nggak perang ini ya. Ini buat pelaku usaha Indonesia sebenarnya sudah kira-kira emang gua pikirin gitu. Maksud saya bukan berarti kita mengabaikan masa, ya, tetapi sebenarnya kita udah terlatih lah. Saya udah ketemu sama teman-teman di Kadin, Apindo, di seluruh pengusaha-pengusaha. Ya ada yang khawatir, terutama kalau yang bisnisnya sangat tergantung kepada produk-produk tertentu gitu. Tapi secara overall oke. Jadi maksud saya begini, ini tentu saja dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintah membangun confidence dari pelaku usaha ya. Jadi, nah ini yang saya rasa perlu dijaga. Dan jadi saya melihatnya kalau buat pelaku usaha Indonesia, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang menengah, sebenarnya sekarang ini dalam posisi yang kira-kira par lah kan gitu ya. Sudah nggak apa-apa. Nah, tapi saya titip pesan kepada pemerintah, kalau bisa coba kita bangun kedekatan gitu ya, kedekatan komunikasi. Barangkali dengan komunikasi yang lebih baik, paling tidak pelaku usaha itu menjadi merasa diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah sudah memperhatikan, tetapi saya yakin kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin kita akan bisa melewati tahun 2025 yang gejolaknya luar biasa ini, dan kita menjadi bahkan menjadi ekonomi kita mudah-mudahan punya daya saing yang lebih kuat lagi. Oke, jadi memang masih cukup resilient, teruji begitu dari sejumlah hal yang sudah dilalui. Lantas saya ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, jika memang pelaku usaha harapannya demikian, tapi dari kacamata ekonomi sendiri, terutama dari peran pemerintah, tadi sebetulnya sudah Anda sebutkan sedikit, tapi mungkin apa yang kemudian bisa menjadi game changer lagi? Apakah kemudian APBN, strategi fiskal pemerintah, ini masih bisa kita jadikan tumpuan begitu untuk kemudian mengarungi berbagai dinamika yang ada? Ya tentunya dunia usaha harus ditopang penuh ya, karena mereka adalah motor ekonomi kita saat ini, motor pencipta lapangan kerja, motor sumber pajak pemerintah gitu ya. Jadi satu hal yang perlu dilakukan betul oleh pemerintah dalam situasi kayak gini adalah memastikan kemudahan berusaha, memastikan bisnis itu mudah dan nyaman. Dihindari kebijakan-kebijakan yang menciptakan distorsi gitu ya. Misalnya masalah premanisme di kawasan industri. Itu kalau bisa betul-betul dienolkan.
dan lain sebagainya. Kemudian dunia usaha juga perlu dibantu dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Selama ini pemerintah setiap kuartal kan memberikan insentif. Mei Juni ini ada gitu ya. Januari Februari kemarin juga ada gitu ya. Saya mengharapkan insentif seperti itu tetap dilakukan di kuartal-kuartal mendatang sampai daya beli ini betul-betul recover. Tetapi memang harus ada modifikasi. Karena insentif yang selama ini diberikan kepada masyarakat itu pertama boros APBN, yang kedua sifatnya konsumtif. Jadi ketika insentif itu ditarik, maka daya beli masyarakat turun lagi. Nah, kita perlu coba carikan insentif yang meningkatkan produktivitas juga. Misalnya, insentif dengan mendorong proyek-proyek PUPR, padat karya, perbaikan jalan, perbaikan jaringan irigasi, dan lain sebagainya. Itu menciptakan lapangan kerja, pada saat yang bersamaan juga meningkatkan produktivitas. Atau mendorong itu program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan meningkatkan insentif diskon bunga begitu ya. Ketika sektor perumahan rakyat ini terdongkrak, maka ada 140 subsektor ekonomi yang terstimulus juga dan ada jutaan lapangan kerja yang tercipta. Kemudian yang tidak kalah penting, dunia usaha itu perlu kredit. Nah, sekarang ini dunia usaha kesulitan mendapatkan kredit. Kalaupun ada, bunganya tinggi. Kenapa? Karena crowding out. Jadi ada persaingan antara dunia usaha dengan pemerintah yang menjual SDN-nya. Jadi fenomena crowding out ini harus dikurangi dan syukur-syukur diakhiri. Jika akses ke kredit dengan bunga terjangkau bagi dunia usaha itu ada di depan mata, ini akan sangat membantu mereka. Jadi memang masih cukup banyak yang perlu dilakukan, tapi memang sama-sama kita tangkap gitu ya optimismenya dari sisi perekonomian, kemudian juga dari sisi pelaku usaha, dan juga apa yang kemudian perlu kita lakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Banyak sekali yang sebetulnya masih bisa kita gali, Pak Wijayanto, Pak Handito, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Tentunya sehat dan sukses selalu untuk Pak Wijayanto dan juga Pak Handito serta tim. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena sesaat lagi kita akan membahas tema menarik lainnya, yakni menilik rencana pemerintah mengurangi luas rumah subsidi. Kami sampaikan usai jeda berikut ini. Subsidi berukuran 14 sampai